Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi an'amana bi khatmir ramadanil karim wa 'ada 'alaina bi 'idil fitril 'idham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunajji qailuha min adabi akhiril ayyam, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nala rasulul khitam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ja'ar rahmah wa bimil maliki wa dal wad dawam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah wa'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil fitri wa yawmus surur. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Marilah dalam kesempatan mengawali bulan Syawal 1443 Hijriah yang bertepatan pada tahun 2022 Masehi, kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan berusaha secara maksimal meninggalkan segala larangan-larangannya. Dengan takwa inilah semoga kita kelak menjadi penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Masjid Baitus Salam ini, di pagi yang begitu cerah ini, di momen yang sangat berbahagia ini Idul Fitri, kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula rasa bahagia itu hadir karena Allah masih memberikan kita umur panjang sehingga mampu menyelesaikan ibadah selama Ramadan hingga menjumpai malam Lailatul Qadar. Hadirnya bulan Syawal kali ini tentunya menjadi sebuah renungan bagi kita agar semangat ibadah selama Ramadan tidak hilang. Sholawat serta salam kita haturkan kepada sang revolusioner agung, sosok yang tidak pernah pergi ke kantor, sosok yang tidak pernah memencet kalkulator, tapi akhlaknya menjadi pelopor. Beliaulah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak diakui umatnya, amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Suasana kebatinan setiap kali Syawal hadir adalah kegembiraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kepedulian. Empat hal itu menjadi pelajaran kehidupan sosial yang secara otomatis hadir saat Ramadan meninggalkan kita semua. Sebab
Idul Fitri kali ini menjadi identitas kemenangan umat Islam setelah berhasil lulus dari ujian pengekangan hawa nafsu, yakni puasa Ramadan. Maka wajar sekali jika umat Islam senantiasa bergembira. Setelah itu umat Islam menjalin kebersamaan dalam suasana kefitrian dan kesucian diri dan kemudian berkumpul bersama keluarga. Disitulah lahir suasana kekeluargaan yang sangat akrab. Berdasar pola beridul fitri juga lahir jiwa kepedulian, karena sebelumnya umat Islam diwajibkan melaksanakan zakat fitrah di masjid-masjid, di musola-musola melalui amil zakat. Kita semua melaksanakan zakat fitrah. Hal ini sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa islahu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Dalam tafsir Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa ayat ini menjadi penegasan pentingnya hidup damai yang dititik beratkan pada asal usul keimanan. Jikapun ada perselisihan, maka harus dicari solusi terbaik mendamaikan keduanya. Jangan sampai ada darah yang mengalir atau bahkan pembunuhan, sebab orang Islam yang membunuh sesama orang Islam itu dihukumi kafir. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juga memberikan penjelasan bahwa ayat di atas sebagai penyempurna atas petunjuk kehidupan damai. Yang paling utama dalam hidup adalah persaudaraan, bukan dengan saling membunuh bahkan perang, bukan. Sebab awal mula dari perang adalah fitnah dan tidak saling memahami atas perbedaan. Apalagi negara kita merupakan negara bineka, banyak suku, banyak budaya, banyak agama. Maka kehidupan damai itu menjadi sebuah jalan hidup yang paling baik. Untuk dapat meraih persaudaraan dan perdamaian dibutuhkan jiwa takwa. Melatih takwa selama bulan Ramadan kemarin seakan sangat mudah. Dan hari ini tugas kita tinggal Ramadan adalah dengan tetap mempertahankan pola takwa itu dengan sebaik-baiknya. Dalam kitab Taisyirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq disebutkan ada 4 hal yang dapat menjadikan landasan hidup bertakwa. Menjadi hamba Allah yang tidak sombong, menetapkan ihsan dalam kehidupan, mengingat kematian dan selalu beramal baik. Maka orang-orang yang bertakwa sangat mudah baginya berbagi kasih sayang dan menebar rasa persaudaraan. Buah dari takwa di dunia akan menjadi hamba yang menerima ketetapan Allah, selalu mengingat Allah, berjiwa baik dan berusaha memanusiakan manusia dengan kasih sayang. Sebab takwa yang dimilikinya akan mudah mendorong memuliakan anak kecil dan menghormati orang yang lebih dewasa di antara kita. Bekal takwa juga mengetahui posisinya sebagai orang yang berakal, yang harus mengedepankan kebaikan dan kebijaksanaan. Sedangkan buah dari takwa di akhirat kelak akan selamat dari siksa api neraka dan bahagia hidup di surga dengan penuh kemuliaan. Sebagaimana firman Allah dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hikmah dari Raya Idul Fitri ini tentunya dapat dijadikan sebuah ibrah bersama tentang pentingnya persaudaraan. Saat takbir berkumandang, manusia sadar betul bahwa dirinya tidak berdaya sama sekali. Manusia mengakui bahwa dirinya maha kecil dan hanya Allah lah yang maha besar, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak. Manusia mengakui bahwa dirinya yang paling butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesombongan dan keangkuhan itu hilang, maka sangat mudah untuk saling bermaaf-maafan yang ditujukan untuk menguatkan rasa cinta dan saling bersaudara. Semua saling ikhlas berjabat tangan dan memaafkan. Kalau itu dapat dipertahankan, maka kesucian Ramadan itu akan tetap terjaga dengan baik. Jika dihayati secara baik, ada pesan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
saat bulan suci Ramadan dan Syawal sebagaimana termaktub dalam kitabnya Wasiatul Mustafa. Pertama, saat Ramadan Nabi meminta agar berpuasa dengan meninggalkan semua keharamannya. Hasilnya adalah surga. Yang kedua, ketika memasuki bulan Syawal, bulan Idul Fitri seperti ini, disunahkan berpuasa 6 hari sebagai ibadah terusan Ramadan. Dan hasil dari pahalanya kelak sama dengan puasa selama 1 tahun. Dua nasihat Rasulullah SAW inilah mengandung 4 makna yang dapat dijalankan kita sebagai umat Islam selama hidup. Yang pertama, menghormati bulan suci Ramadan dengan amalan sholih. Yang kedua, tetap menjaga kesucian bulan Syawal dengan puasa sunnah. Yang ketiga, selalu beramal sholih setiap saat. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak merubah pola hidup di luar bulan Ramadan. Di antara amalan-amalan yang perlu dipertahankan selama Ramadan adalah menjaga persaudaraan yang oleh masyarakat Indonesia disebut dengan silaturahim. Banyak ragam cara yang bisa dipergunakan untuk mempererat tali silaturahim. Yang pertama, mudik, yang bepergian mudik pulang kampung menemui orang tuanya. Yang kemudian berkunjung ke rumah keluarga, bisa juga halal bihalal, selamatan, gendoren, dan lain sebagainya. Pentingnya silaturahim ini diabadikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dari hadis itu dapat diambil pelajaran bahwa untuk menjadi hamba Allah yang beriman membutuhkan 3 komitmen hidup. Pertama, menghormati keluarga. Kedua, menyambung tali silaturahim. Dan yang ketiga adalah selalu berbicara dengan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam menguatkan hidup saling bersaudara, Islam mengingatkan sebuah metode kehidupan sosial dengan menghormati lingkar masyarakat terdekat, yaitu tetangga. Jika bulan Syawal seperti ini, sudah tentu meminta maaf dan saling memberi maaf terpenting adalah kepada tetangga. Karena tetanggalah orang yang berada di sekitar kita. Apabila kita membutuhkan pertolongan, maka orang yang akan pertama kali datang adalah tetangga. Karena tidak mungkin orang tua kita, saudara kita yang jauh bahkan di luar pulau akan hadir pada saat itu juga ketika kita membutuhkan sesuatu. Kemudian ditunjukkan dengan menyambung persaudaraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan indahnya pesan Rasulullah SAW ditambahkan dengan perlunya menjaga tutur kata yang baik agar tidak membuat orang lain sakit hati. Hal ini senada dengan sebuah pesan akhlak. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu ada pada lisannya. Maka doa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta Allah agar terjaga dari tutur kata yang baik, agar menjadi orang yang semakin hidup sempurna sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik orang-orang yang datang kemudian. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 84. Begitu pentingnya lisan manusia sebagai modal penguatan persaudaraan. Dan hari ini lisan tidak hanya dimaknai mulut manusia saja, tetapi bisa luas menjadi informasi media sosial. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim membuat atau bahkan menyebarkan berita hoax, karena itu juga bagian dari kejahatan lisan. Dan jangan sampai umat Islam menjadi agen pemutus tali silaturahim yang secara tegas dilarang oleh Rasulullah SAW. Penegasan bahasa memutus silaturahim ini juga ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di akhir khutbah ini perlu kita renungkan 2 ayat yang menjadi penanda penyambutan Idul Fitri, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kamu mencukupkan bilangnya, dan hendaknya kamu mengaguhkan Allah atas segala petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kemudian qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla.
Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu sembahyang hari raya seperti ini. Allah memberikan dorongan kepada umat Islam agar selalu mengingat kebesaran Allah dengan bertakbir, berkhusus menyambut hari raya Idul Fitri pun juga ketika Idul Adha. Orang bisa merasakan hakikat takbir jika sudah mendapatkan hidayah dari Allah, sebagaimana penjelasan Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Di sisi lain, hari raya umat Islam juga disambut dengan sholat Id yang didahului dengan membersihkan diri dari perbuatan tercela, mengikuti Nabi Muhammad dan melaksanakan zakat harta, zakat firtah dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbekal dari intisari kalimat takbir dan amal baik inilah penguatan hidup saling bersaudara akan mudah terwujud. Indonesia hari ini butuh persaudaraan sejati yang dimulai dari lingkup tetangga kemudian hingga membesar kepada kehidupan bernegara berbangsa. Dunia juga butuh persaudaraan dan perdamaian. Umat Islam perlu menjadi duta-duta damai setelah sukses dari ujian Ramadan. Bulan Syawal juga menjadi waktu yang tepat untuk mengawali perbaikan diri agar semakin bertakwa dan baik terhadap sesama manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat ini kami sampaikan dengan semangat Idul Fitri. Mari kita tetap teguhkan bahwa hari-hari kita setelah bulan Ramadan kita akan tetap menjalani ibadah seperti kita menjalankan bulan Ramadan. Dan mari kita isi 11 bulan setelah Ramadan ini dengan 4 hal. Yang pertama, rajin bersedekah. Yang kedua, rajin berpuasa sunnah. Yang ketiga, selalu berbuat baik. Dan yang keempat adalah cinta bangsa dengan kerukunan dan persatuan. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardi 'iddat lil muttaqin. Wa qur rabbighfir wa arham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi wahdahu shadaqa wa'dah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wa'dah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi kanzur rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlakal kufarata wal zalimin. Allahumma la tasmut 'alaina bi dhunubina man la yakhafaka wa la yarhamna. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamat wa rasulik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.